Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Asnaningrum dengan nilai 080. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar proposal saya yang diampu oleh Bapak Rohmat Subagio. Di sini saya mengambil judul pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama adalah pada bab 1, pendahuluan. Di sini saya mengambil judul ini karena kan pada masa sekarang itu perbankan merupakan sebuah objek yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dan selanjutnya adalah di Indonesia sendiri, perbankan menjadi salah satu lembaga yang dapat membantu tercapainya program pembangunan yang berkelanjutan atau bisa disebut dengan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Selain sebagai program pembangunan perbankan, juga memiliki peran penting dalam bidang perekonomian karena bank itu memiliki peran utama yang mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit maupun pinjaman. Perbankan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya simpanan dana dari masyarakat. Tetapi perbankan juga tidak bisa hanya mengandalkan dari keuntungan simpanan dana masyarakat tersebut. Selanjutnya, pada perbankan syariah di Indonesia mestinya menghadapi beberapa tantangan ya. Yang pertama adalah pertumbuhan di tengah dinamika perekonomian fluktuatif. Selanjutnya kita ada elemen penting ya, elemen penting yang mempengaruhi nilai perusahaan bank Islam, yaitu pada yang saya teliti yaitu ada struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Itu yang perlu untuk diteliti dalam seminar proposal saya ini, yaitu menjadi latar belakang. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu saya mengambil sebuah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh struktur modal secara parsial terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, lalu ada likuiditas. Selanjutnya adalah pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya manfaat dari penelitian. Yang pertama ada secara teoritis, kemudian ada secara praktis. Secara praktis itu menyangkut bagi perbankan, bagi pemegang saham, bagi investor, dan pada peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada pada penegasan istilah. Secara konseptual ya, struktur modal menggambarkan komposisi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan perbandingan antara dana yang diperoleh dari hutang jangka panjang atau long term liabilities dan modal sendiri atau ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk mengevaluasi atau membandingkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari penjualan aset dan ekuitas dengan menggunakan teknik pengukuran tertentu. Selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas sendiri mengacu pada kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka pendek yang memerlukan pembayaran segera atau kemampuan perusahaan untuk menawarkan aset yang mudah dikonversi untuk memenuhi permintaan tersebut dengan segera. Selanjutnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah rasio yang mencerminkan nilai pasar dan menggambarkan kondisi serta persepsi pasar terhadap suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagaimana pasar menilai kinerja serta prospek perusahaan berdasarkan harga sahamnya. Selanjutnya secara operasional. Jadi secara operasional itu struktur modal merupakan keseimbangan atau perbandingan antara pendanaan internal atau ekuitas dan pendanaan eksternal atau utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada profitabilitas. Secara operasional, profitabilitas menandakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasi bisnisnya selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah likuiditas. Likuiditas secara operasional adalah kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana yang cukup guna memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek
tepat waktu tanpa mengganggu stabilitas bisnis pada perbankan. Selanjutnya adalah nilai perusahaan. Secara operasional, nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar atau investor terhadap keberhasilannya yang biasanya itu dikaitkan dengan harga sahamnya. Selanjutnya adalah sistematika penulisan skripsi, yaitu ada bab 1 yang berisi gambaran singkat mengenai topik yang dibahas. Selanjutnya ada kajian pustaka, digunakan untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan pada penelitian. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian, adalah metode yang berfungsi untuk memandu pembahasan pada penelitian dan juga sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan kualitas dan keandalan hasil penelitian. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 ini adalah hasil penelitian dan kelima pembahasan dari penelitian tersebut, dan selanjutnya adalah penutup. Selanjutnya ada bab 2, kita membahas tentang landasan teori, yaitu berisi tentang struktur modal, profitabilitas, dan juga likuiditas dan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah ada penelitian terdahulu. Saya mengambil 4 penelitian terdahulu ya. Yang pertama adalah dari Pujiastuti dari tahun 2004. Beliau melakukan penelitian yang sama tentang pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hasilnya adalah penelitian tersebut menunjukkan bahwa debt of equity ratio atau DER berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Return on asset atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan financing to deposit ratio atau FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada penelitian Maulida Olinuha tahun 2021 sampai 2023 yang juga meneliti tentang bank syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2021 sampai 2023. Hasil penelitiannya adalah faktor struktur modal atau DER dan likuiditas atau FDR berdampak negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas atau ROA memiliki pengaruh positif yang cukup besar bagi perusahaan. Selanjutnya adalah Musyayana dan Mariana, yaitu tahun 2017 sampai 2020, melakukan penelitian yang berjudul struktur aset, likuiditas, umur perusahaan, dan profitabilitas memengaruhi struktur modal dalam perbankan Islam di Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa likuiditas berdampak negatif terhadap struktur modal, sedangkan struktur modal tidak memengaruhi profitabilitas. Yang terakhir adalah penelitian yang saya ambil dari Khadijah dan Fuadati tahun 2012 sampai 2016. Ini yang paling lama ya. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa struktur modal atau DER berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas atau ROA, sedangkan likuiditas atau FDR menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Jadi pada penelitian terdahulu tersebut ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan itu mempengaruhi nilai perusahaan, meskipun arah dan tingkat pengaruh arah dan tingkat pengaruh ini dapat berbeda berdasarkan kondisi tertentu dan adanya faktor moderasi seperti inflasi ya. Itu di luar dari penelitian. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Jadi ada variabel bebas. Variabel bebasnya ada pada struktur modal, likuiditas, dan nilai perusahaan, itu adalah variabel bebas. Selanjutnya adalah hubungan variabel. Struktur modal yang ideal diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan untuk mengatur keseimbangan antara risiko dan manfaat dari penggunaan modal eksternal maupun internal. Selanjutnya adalah tingkat profitabilitas yang tinggi, memberikan sinyal positif yang kepada para investor sehingga dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya ada likuiditas yang memadai mendukung kelancaran operasional perusahaan. Ada hipotesis penelitian. Yang pertama adalah H1, ada pada struktur modal. Yang H2 adalah profitabilitas, dan H3 adalah likuiditas. H4-nya adalah struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas yang mempengaruhi pada nilai perusahaan.
Selanjutnya adalah metode penelitian pada bab 3. Pendekatan penelitian yang saya lakukan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dengan jenis penelitian asosiatif atau explanatory research yang bertujuan untuk menilai pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan sendiri pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2020 sampai 2024. Metode kuantitatif ini sendiri saya pilih karena data yang disajikan berupa angka-angka keuangan dan analisis yang dilakukan untuk menggunakan teknik statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih objek subjek berdasarkan kriteria yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi sampel yang saya ambil itu adalah bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan sampel penelitian. Pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024 itu ada 4 bank syariah yang terdaftar. Yang pertama ada PT Bank Aladin Syariah Tbk atau BANK. Yang kedua ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS, dan PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS. Selanjutnya ada Bank Panin Dubai Syariah atau BNPS. Selanjutnya ada sumber data dari penelitiannya. Sumber data yang saya ambil itu berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan dari masing-masing bank syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia yang saya peroleh dari situs resminya, yaitu www.idx.co.id, yaitu Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ya, saya mengambil teknik pengumpulan dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari laporan-laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini ada regresi berganda yang dilakukan untuk menguji dampak faktor struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan, baik secara individual maupun kolektif. Nah, sebelum melakukan regresi, serangkaian uji asumsi klasik yang saya lakukan, yaitu ada menguji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk mengkonfirmasi validasi modelnya. Selanjutnya ada hasil analisis akan menunjukkan tingkat signifikan dan arah hubungan antar variabel menggunakan nilai P dan koefisien determiner R kuadrat. Dokumen ini dibuat berdasarkan metode penelitian yang sering digunakan dalam studi keuangan Islam atau studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dan daftar rujukannya untuk bab 3 ini saya menggunakan bukunya Bapak Roma Subagio, yaitu yang berjudul Metode Penelitian Ekonomi Islam, Konsep dan Penerapan, yang diterbitkan tahun 2017. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.